Meski saat ini fokus timnas adalah bisa memaksimalkan sisa laga round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi jangan lupa, kalau di bulan November ini ada yang namanya Piala AFF, dan suka nggak suka, Indonesia ini belum pernah juara loh. Prestasi terbaik timnas di ajang AFF adalah sebagai runner-up. Meski timnas mania menganggap AFF nggak lagi level Indonesia saat ini, tapi ya gimana lagi? Selama belum juara AFF, 7 pendekar sakti pasti akan terus menghujat Sinteyong. Dan untuk itu, PSSI akan memaksimalkan Piala AFF tahun ini sebaik mungkin, termasuk memainkan sejumlah pemain abroad-nya. Hal itulah yang kayaknya beneran buat Malaysia dan Vietnam makin was-was sekaligus panik ketika bertemu Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia diagendakan akan ambil bagian di ajang Piala AFF 2024 atau Asian Championship 2024. Pertandingan ini akan berlangsung pada 23 November sampai 21 Desember 2024, di mana timnas Indonesia disyaratkan tidak menurunkan timnas senior asuhan Sinteyong pada gelaran Piala AFF tahun ini. Padahal timnas Indonesia menjadi tim banyak dinanti-nanti oleh tim Asia Tenggara lainnya, menyusul rivalitasnya dengan Vietnam makin memanas. Dan melihat sikon yang ada, Pak Erik mengisyaratkan untuk menurunkan sejumlah pemain muda di Piala AFF 2024. Bahkan Pak Erik menyampaikan bahwa turnamen antar kawasan Asia Tenggara itu tidak lagi menjadi prioritas skuad Garuda. Erick Thohir membuka kans untuk memainkan timnas Indonesia U16 dan U20 asuhan Indra Syafri pada ajang Piala AFF terdekat. Kami akan memberikan kesempatan regenerasi timnas kita. Ya, mungkin besok bisa dilihat seperti apa. Mungkin juga timnas U20, bahkan sekaligus nanti persiapan buat SEA Games dan lain-lain, ungkap Erick Thohir. Mantan presiden klub Inter Milan ini pun mengaku tidak khawatir bila pada gelaran AFF mendatang tim-tim pesaing timnas Indonesia menurunkan skuad terbaiknya. Terlebih menurut Erick Thohir bukan saatnya lagi bagi pemain-pemain muda yang sudah tampil di level senior turun kasta membela tim kelompok usia dan bertanding di ajang AFF. Kalau nanti negara-negara lain di AFF mengeluarkan tim senior yang nggak apa-apa. Toh selama ini tim senior kita pun mayoritas generasinya di bawah 25 tahun. Tentu seperti pemain seperti Marcelino Ferdinand lain-lain yang biasa main, kami juga tidak mau tarik ke bawah lagi, tutup Erick Thohir. Namun jika dipikir-pikir lagi, kok rasanya sayang ya punya generasi emas tapi belum pernah juara Piala AFF. Tentu akan menjadi bahan rujak 7 pendekar sakti penghujat Sinteyong. Punya pemain mahal kok nggak bisa juara AFF, pasti gitu. Dan mulai dari situlah PSSI berpikir 2 kali dan pada akhirnya menunjuk Sinteyong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Bahkan tak hanya itu saja, setelah menghadapi laga berat melawan Jepang dan Arab Saudi pada tanggal 14 dan 19 Oktober 2024, Sinteyong akan menentukan pemain yang akan dibawanya bermain di Piala AFF 2024. Sebelumnya, Coach Shin akan memprioritaskan pemain-pemain lokal yang berkompetisi di BRI Liga 1 Indonesia. Tapi terbaru, Exco PSSI Pak Arya Sinulinga berharap Coach Shin memainkan skuad terbaiknya seperti di kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk beberapa pemain abroad macam Martin Paes. Namun dengan catatan, gelaran Piala AFF 2024 tidak masuk dalam kalender FIFA Matchday, yang akan membuat pemain abroad alias yang berkarir di luar negeri akan sulit mendapat izin dari klubnya. Menanggapi hal ini, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengaku membuka peluang bagi pemain abroad yang ingin membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Lebih lanjut, Arya mengaku PSSI tidak ingin mengintervensi terkait komposisi pemain yang dibawa Sinteyong Piala AFF 2024. Arya mengaku bahwa PSSI akan menyediakan pemain yang memang dibutuhkan Sinteyong saja. PSSI menyediakan pemain-pemainnya, silakan pelatih memilih mana yang dia mau. Pemilihan tetap ada kewenangannya di Sinteyong, ujar Arya Sinulinga dikutip dari Bola Sport. Jadi kami tidak akan mengintervensi seperti harus gunakan pemain muda dari Liga 1, tidak begitu. Pokoknya pemain disiapkan semuanya, silakan pilih sesuai dengan kebutuhan yang ada, lanjut Pak Arya.
Malaysia dan Vietnam merasa di-prank PSSI. Sementara itu, jika benar Indonesia bakal pakai skuad di kualifikasi Piala Dunia 2026, jelas tim-tim ASEAN makin was-was, apalagi dengan para pemain keturunan dari Eropanya itu. Wah, bakal sulit lagi kalahkan Indonesia. Dan hal itulah yang membuat Malaysia dan Vietnam merasa di-prank oleh Indonesia. Karena sebelumnya mereka ini kan mau pakai pemain U20 dan U23-nya. Tapi kok Pak Arya malah bilang jika Martin Paes bersedia bela timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Apalagi Bang Paes ini kan sedang libur kompetisi dan gak ada pertandingan sama sekali. Daripada nganggur gak ngapa-ngapain, ya bolehlah ikut AFF sebagai ajang pemanasan sebelum MLS kembali dimulai, kan gitu. Sinteyong takut pemainnya kelelahan dan cedera. Dan melihat jadwal yang ada, tentu saja bila memaksakan tampil dengan skuad utama, maka akan ada banyak resiko, yang mana salah satunya adalah cedera. Dan karena Piala AFF ini bukan agenda FIFA, sudah pasti Indonesia akan sulit diperkuat oleh pemain-pemain yang main di luar negeri, khususnya Eropa. Untuk itu muncul sebuah wacana agar di Piala AFF nanti pemain yang tampil adalah mereka gabungan dari U20, U23, ataupun pemain-pemain dari Liga 1 yang selama ini sulit menembus tim utama di timnas senior. Dengan begitu fokus akan sama-sama terjaga. Lagi pula di tim U20 kita ingat kalau Coach Indra sudah mengindikasikan bakal diperkuat pemain keturunan hasil belusukannya di Belanda. Jelas ketimbang memaksa pemain yang sudah aktif di tim senior Eropa buat main di Piala AFF. Melobi mereka yang statusnya masih pemain di level youth jelas akan terasa lebih mudah. Dan meski levelnya masih di kelompok usia, soal kualitas pastilah gak jauh banget. Malah yang ada ini bagus buat mengasah mental pemain. Maka dari itu Coach Shin sampai sejauh ini gak pikirin soal AFF dulu. Karena fokus dirinya sekarang adalah bagaimana bisa amankan poin saat menjamu Jepang dan Arab Saudi di GBK nanti. Dan terlepas dari apapun, mau main pakai tim junior ataupun tim di kualifikasi Piala Dunia 2026, harapannya sih tetap diberikan yang terbaik ya, karena kan kita juga belum pernah juara AFF. Masa iya bangsa sebesar kita kalah sama Singapura dan Thailand yang sudah beberapa kali juara AFF? Dan buat Coach Shin, ayolah jangan blunder lagi, buktikan kalau Indonesia bisa juara dan bungkam mulut 7 pendekar sakti itu, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.